Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini Al-Faqir Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita berupaya untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampu dan sekuat kita, dengan cara berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah sekuat dan semampu kita, pun juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekuat dan semampu kita. Kita berdoa semoga kehadiran kita pada salat Jumat kali ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai upaya kita untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan mari kita berupaya untuk mentadabburi satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Salam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu yaumal qiyamah. Rawahu Imamul Hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim mengucapkan sebanyak 3 kali di pagi dan di sore hari dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengucapkan kalimat di atas, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat
akan mewajibkan dirinya untuk meridhoi hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada 3 hal yang apabila kita lakukan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semuanya. Yang pertama, raditu billahi rabba. Saya ridho, saya senang Allah itu adalah Rabbku. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berpendapat bahwa kalimat ini mengandung 2 jenis akidah, mengandung 2 jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah pada kata Allah dan tauhid rububiyah pada kata Rabb. Para guru kita mengajarkan kepada kita semuanya bahwa tauhid uluhiyah bermakna bahwa kita harus meyakini bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Sedangkan tauhid rububiyah bermakna bahwa kita harus meyakini bahwa yang menciptakan kita, bahwa yang memberikan makan kepada kita, bahwa yang memelihara dan mengasuh kita semuanya, bahwa yang menetapkan bahwa warna kulit kita seperti ini, model rambut kita seperti ini, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, jika kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah bahwa pengibadahan itu hendaknya hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan apapun yang terjadi pada kita, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Biasakan lisan kita pada kondisi apapun, dimanapun, untuk terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita sudah terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka efeknya sangat-sangat luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan istri dan putranya di lembah Bakkah, lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, lalu kemudian hendak ditinggalkan, Sayyidah Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah Allah? Ibrahim alaihissalam dengan mantap mengatakan, ini perintah Allah. Begitu ucapan itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi tenang hati Sayyidah Hajar, meyakini bahwa kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kondisi hambanya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah, ada seorang Quraisy yang bernama Da'thur yang mengejarnya, lalu kemudian berhasil menodongkan pedang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, siapakah yang akan menyelamatkanmu hari ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantang, dengan tegas mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar Da'thur mendengarkan kata Allah itu. Ketika perang Tabuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah, untuk berinfak. Datang Abu Bakar As-Siddiq membawa sejumlah hartanya, lalu kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Luar biasa ketika kemudian kita sudah terlatih, bukan hanya lisan mengucapkan raditu billahi robba, tetapi
kita juga memakai kalimat itu di semua kondisi. Ketika sehat datang, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika sakit datang, kita juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan redaksi yang lain. Bisa astagfirullah, bisa innalillah. Yang jelas, apapun kondisi kita, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, raditu bil islami dina. Saya ridho, saya rela Islam ini sebagai agamaku. Islam oleh para guru kita semuanya diajarkan dengan 5 pilarnya: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dari 5 rukun itu terkadang ada 2 yang membuat kita ridho, membuat kita senang, membuat kita mengimpi-impikannya. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah puasa. Sayangnya, yang membuat orang senang dengan haji bukan ibadah hajinya, tapi gelar hajinya. Yang membuat orang senang pada puasa bukan ketika puasa, justru ketika berbuka puasa. Jarang orang yang kemudian senang dengan perintah-perintah yang menunjukkan keislamannya. Padahal ada rukun daripada keislaman kita yang dalam satu hari minimal diulangi 5 kali, yaitu salat. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka senanglah dengan pilar keislaman kita. Salah satunya adalah salat. Ketika salat diingatkan kepada kita, tampilkan diri kita seperti orang yang senang. Dan memang sesungguhnya salat itu disetting sebagai pekerjaan yang menyenangkan. Ketika kita lapar dan hendak salat, maka diperintahkan kepada kita untuk makan terlebih dahulu. Karena susah senang ketika melakukan hal-hal dalam keadaan lapar. Kalau kita ngantuk dan hendak salat, maka disunnahkan untuk tidur terlebih dahulu yang disebut dengan qailullah. Karena susah kemudian salat dengan senang hati ketika kita ngantuk. Ketika kita mau salat diperintahkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Mandi jika sempat. Jika tidak sempat, maka pakailah wangi-wangian. Kita tahu dan sama-sama mengetahui bahwa wangi-wangian itu menunjukkan orang hendak melakukan hal yang menyenangkan. Berjamaah, hendaklah para imam meringankan salatnya, agar kemudian para makmumnya juga melakukannya dalam keadaan senang hati. Kalau kemudian salat itu disetting sebagai hal yang menyenangkan, ketika kita mengucapkan raditu bil islami dina, maka marilah kita jadikan salah satu kesenangan kita adalah salat. Pantas kemudian kita dapat menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berdiri dengan nyaman dalam salatnya, sampai orang lain melihat kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika terkena panah, lalu kemudian sakit ketika hendak ditarik, dia kemudian mengatakan, izinkan aku salat terlebih dahulu. Nanti ketika saya salat, kalau engkau memanggil namaku lalu aku tidak menoleh, maka cabut panah itu. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah asyik dengan salatnya sebagai satu hal yang menyenangkan, panah itu ketika dicabut tidak terasa. Bukankah bagi orang yang senang, sakit itu tidak terasa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mari kita sambut salat ini seperti orang yang senang atau betul-betul dengan senang hati. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Perkara yang ketiga yang dapat menyebabkan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah kalimat raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya senang, saya ridho Muhammad itu adalah seorang nabi. Kemarin mayoritas kaum muslimin merayakan
kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran daripada kalimat yang ketiga ini, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita yakini sesuatu itu adalah kebaikan, sesuatu itu adalah ibadah, lalu tidak ada nama Muhammad di sana. Karena ketahuilah oleh kita semuanya, tidak ada kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terlebih dahulu menyebut nama Muhammad. Jangan melakukan kebaikan kecuali ada nama Muhammad di sana. Kita sebut namanya dalam salawat kita, ataukah kemudian kebaikan yang kita lakukan itu diperintahkan, disetujui atau pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali terlebih dahulu menyebut namanya, kecuali itu sudah pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tergantung bagaimana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana senangnya kita menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana senangnya kita menyebut nama utusan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semuanya, agar lisan kita, hati kita terbiasa menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar arkan kita, wajah kita, tubuh kita ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala mampu menyahuti perintah itu dengan senang hati. Lisan kita juga, ilmu kita juga tersambung sanadnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arda ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.